kami cintai dan kami banggakan. Pada sore hari ini, seperti yang rekan-rekan lihat tadi, kita telah diterima oleh SPRI atau Sekretaris Pribadi Kapolda. Adapun permasalahannya adalah 13 tahun lalu klien kami Dr. Iki Farida membeli apartemen, tapi sampai 13 tahun kemudian belum juga diterima, padahal belinya itu adalah cash. Kemudian awal daripada perseteruan ini adalah pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu nasionalitas pertanahan. Oleh karena itu klien kami secara baik dari awal sudah memperhitungkan itu dengan memberikan pengikatan perjanjian pranikah, di mana klien kami dengan suaminya dia berjanji bahwa hartanya adalah hartanya, harta suami adalah harta suami, tidak bercampur. Nah, kemudian tidak cukup hanya di situ, dibuat juga ke pengadilan negeri, pengadilan banding, pengadilan kasasi, pengadilan konstitusi, bahkan 2 kali PK dimenangkan oleh klien kami. Kemudian juga diputus juga di Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi itu yang putusannya final dan banding juga dimenangkan oleh klien kami. Kemudian diputus juga oleh Menteri Hukum dan HAM, oleh Dirjen HAM, oleh Menteri Mahfud MD, Menteri BPN dan sebagainya. Klien kami berhak, tetapi oleh karena perusahaan atau yang diduga melakukan praktik mafia, dia melapor di Polda. Katanya klien kami melapor waktu membuat sumpah hukum atau membuat PK, dia katanya bersumpah palsu, padahal klien kami tidak ada ke pengadilan, tidak menginjakkan kakinya di pengadilan. Bagaimana bisa klien kami dituduh bersumpah palsu gitu? Nah, kemudian saya hadirkan juga dari Jepang klien saya, ini Dr. Iki Farida ini periksa nih, ada nggak dia ke pengadilan gitu. Sedangkan putusannya ini sendiri mengatakan tidak ada ke pengadilan. Setelah diperiksa oleh Polda Metro Jaya, dia pun mengatakan, oh ternyata klien Anda tidak di bersumpah palsu, tidak dimintai juga di pengadilan. Tetapi apa yang terjadi sampai dengan sore ini, baik itu penyidik maupun kanit maupun kasubdit maupun direkturnya tidak membuat suatu aturan atau suatu putusan yang mengatakan di SP3. Dua bolak balik kami minta, bahkan kami minta supaya diperiksa dulu seperti Profesor Dr. Harkisnomo, dia tidak diperiksa. Jadi ini Polda ini mau dibawa kemana kalau begini caranya? Lalu kami melapor juga di Krimsus supaya laporannya ini atau penerimaan apartemen ini dipercepat. Laporan kami dengan di SP3 begitu mudahnya. Oleh karena itu kami mohon kepada Kapolda Metro Jaya agar kepastian hukum, keadilan dan kemampatannya bisa diperoleh. Maka itu kami minta melalui surat kepada Kapolda Metro Jaya. Bahkan di minggu yang lalu kami sudah datang ke sini, sudah bikin surat di call center ya, di mana di call center itu sudah dijelaskan sedemikian rupa. Nah, seminggu kemudian kami datang lagi. Oleh karena itu keputusan ini kami harapkan ini menjadi yang terbaik buat Dr. Iki Farida. Kira-kira begitulah rekan-rekan ya. Ditambahin oleh rekan saya Putri ya. Mungkin ini sedikit juga menambahkan dari tadi penyampaian dari Pak Kamarudin. Pada intinya bahwa pengembang atau namanya PT Elit Prima Utama itu menawarkan unit apartemen kepada klien kami Dr. Iki Farida terhadap suaminya dulu nih yang warga negara asing. Tapi entah mengapa setelah dilunasi berdalih bahwa tidak bisa serahkan unit dan tidak bisa PPJB karena menikah dengan orang asing. Hal itu sebenarnya adalah akal-akalan, di mana sejak awal mereka sudah tahu pada intinya menikah dengan orang asing. Tidak ada. Memang perjanjian kawin ini adalah upayanya Dr. Farida mati-matian gugat juga ke MK. Terus kemudian beliau memiliki perjanjian kawin. Apa? Itu sebagai itikat baik saja, bukan berarti beliau tidak berhak ya atas unit. Cuman itikat baik karena kan pengembang minta perjanjian kawin. Ya udah, dia itikat baik karena sudah terlanjur nikah pada saat itu belum boleh melakukan perjanjian kawin, hanya bisa pranikah yang tadi Bapak Kamarudin sampaikan. Tapi setelah dilakukan pernikahan itu berlangsung, dulu tidak boleh bikin perjanjian kawin. Nah, akhirnya Dr. Farida gugat ke MK dan berhasil menang, di mana MK menyatakan melalui putusan 69 tahun 2016 menyatakan bahwa perjanjian kawin dapat dibuat
sebelum, pada saat dan selama pernikahan itu berlangsung gitu. Jadi akhirnya Dokter Farida sudah punya, ya namanya persyaratan kita ajukan dong ya, seperti itu gitu. Toh perjanjiannya, surat pesanan dan lain-lain tidak pernah dibatalkan. Jadi ketika kita ajukan, apa yang menurut syarat mereka diperlukan harusnya diterima dong sebagai pengembang. Nah itu pertanyaan yang bagus dan kami tidak tahu jawabannya. Tapi kami menduga bahwa memang sejak awal ini adalah penipuan. Kenapa? Karena tidak diserahkan ketika kami pun melengkapi. Harusnya kan diserahkan ya kalau tidak penipuan. Nah, cuman kami lapor ke di Reskrim Sus ini dan di Reskrimum juga tidak ditanggapi, bahkan dihentikan gitu. Seperti itu. Jadi kami mohon agar dibuka kembali kasus ini. Ini kita sudah kasih bukti-buktinya dan sebagai masyarakat kami minta dari kepolisian, kita bukan lawan ya, kita bukan lawan, kita justru adalah masyarakat yang patut dilindungi. Ketika ada kesalahan seperti ini tidak ditutup, jadi harus dibuka kembali, bukan tanpa kami melapor pun harusnya dibuka kembali kasus seperti ini. Jadi kami mohon, ini sudah benar-benar sesuatu kebohongan dan penipuan gitu kepada kami.